Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dalam Proceeding Seminar Nasional NCF yang berjudul Optimasi Tekanan Vakum Main Condenser menggunakan Analisis Exergi di PLTP Kamojang dengan penulis saya Arif Wicaksono, Saudara Wijonarko, dan Saudara Bayu Rudianto. Dilatar belakangi oleh peningkatan kebutuhan energi listrik yang diprediksi mencapai 576,2 TWh pada tahun 2025 dan 2.214 TWh pada tahun 2050 dengan peningkatan permintaan rata-rata 7% per tahun. Maka perlu adanya diversifikasi dan bauran energi yang salah satunya dari energi panas bumi. Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia yaitu 28.910 MW dan tersebar di 342 lokasi. Namun yang termanfaatkan hanya 1948,3 MW pada 13 wilayah kerja panas bumi. Salah satu wilayah kerja panas bumi yaitu Kamojang yang memiliki PLTP unit 1, 2, dan 3 dengan total daya 142 MW. PLTP Kamojang memiliki beberapa komponen yang sangat penting, salah satunya main condenser yang berfungsi untuk mengubah uap bekas turbin menjadi fasa cair melalui kontak langsung dengan air pendingin. Selama beroperasi, terdapat kerugian-kerugian yang dialami main condenser, sehingga perlu adanya evaluasi kinerja dari main condenser. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi dan mengoptimalkan dengan pendekatan termodinamika menggunakan analisis exergi. Metode analisis exergi dilakukan berdasarkan model fisik dari sistem termal dengan kombinasi parameter energi dan entropi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis exergi PLTP Kamojang yang akan menentukan efisiensi, letak kerugian, dan penyebab kerugian exergi tersebut. Hasil yang diperoleh digunakan untuk mengoptimasi sistem yang dapat meningkatkan efisiensi exergi. Optimasi dilakukan pada tekanan vakum main condenser. Hal ini untuk mengetahui besarnya tekanan vakum main condenser yang optimal untuk menghasilkan efisiensi exergi sistem dan daya output yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dengan melakukan simulasi dan variasi tekanan vakum main condenser. Pengumpulan data dilakukan pada tiap komponen, meliputi laju aliran massa, temperatur, dan tekanan. Kemudian dilakukan analisis data menggunakan software engineering equation solver untuk menghitung laju energi exergi. Hasil perhitungan berupa data energi, exergi, efisiensi, dan irreversibilitas, serta menggambarkan persentase irreversibilitas tiap komponen menggunakan diagram Sankey. Pemodelan skema sistem digunakan untuk mempermudah analisis dan perhitungan, serta terdapat 19 state yang mana pada tiap state meliputi laju aliran massa, temperatur, dan tekanan. Data yang terhimpun pada tiap state kemudian dilakukan perhitungan energi dan exergi untuk menentukan laju energi dan exergi pada tiap komponen. Analisis energi bertujuan untuk mengetahui nilai thermal sistem berdasarkan sifat-sifat termodinamika utama. Analisis energi state dihitung dengan mengalihkan laju aliran massa dan entalpi pada state. Analisis energi pada komponen dihitung dengan mengalihkan laju aliran massa dengan entalpi masuk dikurangi entalpi keluar. Serta efisiensi thermal dihitung dengan membagi daya output dengan energi uap masuk ke sistem. Exergi merupakan energi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja teoritis maksimum hingga sistem mencapai kesetimbangan dengan lingkungannya. Exergi total dalam suatu sistem dapat dibagi menjadi exergi fisik, kinetik, potensial, dan kimia. Perhitungan laju exergi state dihitung dengan laju aliran massa dikalikan dengan entalpi state dikurangi entalpi lingkungan, kemudian dikurangi suhu lingkungan, yang dikalikan dengan entropi state dikurangi entropi lingkungan. Irreversibilitas dihitung dengan mengurangi exergi input dengan exergi output, serta efisiensi exergi sistem dihitung dengan membagi daya terbangkit dengan exergi input dan dikalikan 100%. Hasil analisis exergi digunakan sebagai acuan untuk melakukan optimasi pada tekanan vakum main condenser. Tentang nilai tekanan vakum yang divariasi antara 0,1 bar sampai 0,14 bar. Dari nilai tersebut akan didapatkan tekanan vakum optimum untuk mendapatkan efisiensi exergi dan daya output yang maksimal. Berikut disajikan tabel hasil analisis energi pada tiap komponen. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui laju energi masuk ke steam receiving header dari sumur produksi sebesar 326.018 kW.
penurunan energi pada separator menuju demister karena adanya penurunan tekanan akibat proses pemisahan. Turbin memiliki laju energi sebesar 315.438 kW. Energi ini digunakan untuk memutar turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Kerja aktual turbin sebesar 53.416 kW dan kerja isentropis turbin sebesar 67.096 kW dengan nilai efisiensi turbin sebesar 79,61%. Daya terbangkit oleh generator sebesar 52.882 kW sehingga efisiensi thermal sistem sebesar 16,22%. Selanjutnya disajikan tabel hasil analisis eksergi pada tiap komponen. Eksergi masuk ke sistem dari sumur produksi sebesar 95.327 kW yang ditampung sementara pada steam receiving header. Pemisahan uap terjadi pada separator dan demister, yang mana terdapat irreversibilitas pada komponen tersebut yang disebabkan oleh proses pemisahan menggunakan cyclone separation. Nilai eksergi masuk turbin sebesar 89.846 kW dan dikonversi menjadi listrik oleh generator sebesar 52.882 kW. Reversibilitas turbin paling besar dibanding komponen yang lain, yaitu 12.874 kW yang disebabkan oleh proses ekspansi uap selama melewati blade turbin dan adanya silika yang terikut dalam uap yang menyebabkan turunnya performa turbin. Berdasarkan perhitungan, didapatkan efisiensi eksergi sistem sebesar 55,47%. Diagram Sankey menggambarkan persentase besarnya irreversibilitas pada tiap komponen. Turbin memiliki irreversibilitas paling tinggi, yaitu sebesar 13,51%, diikuti oleh cooling tower dan main condenser. Dari nilai pada diagram Sankey tersebut, dapat diketahui nilai eksergi yang dapat dikonversi menjadi listrik sebesar 63,7%. Hasil optimasi tekanan vakum main condenser disajikan dalam dua grafik berikut. Dari grafik yang sebelah kiri terlihat semakin besar tekanan main condenser menyebabkan semakin turun efisiensi eksergi, dan sebaliknya akan menyebabkan kenaikan pada irreversibilitas total. Nilai tekanan yang optimum yang menghasilkan efisiensi eksergi tertinggi dan irreversibilitas terendah pada 0,1 bar. Pada grafik sebelah kanan juga terlihat bahwa semakin tinggi nilai tekanan pada main condenser menyebabkan penurunan daya output pembangkit. Hal ini sebanding dengan nilai efisiensi eksergi sistem, karena efisiensi eksergi sistem bergantung pada daya output yang dibangkitkan. Nilai tekanan optimum yang menghasilkan daya output tertinggi adalah 0,1 bar. Kesimpulan yang bisa ditarik antara lain: 1. Nilai eksergi masuk ke sistem dari sumber produksi sebesar 95.327 kW, daya output pembangkit sebesar 52.882 kW, sehingga nilai efisiensi eksergi sistem sebesar 55,47%. Main condenser merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk menjaga kinerja turbin tetap optimal. Optimasi dilakukan pada tekanan vakum main condenser dengan perhitungan dan simulasi menggunakan software Engineering Equation Solver. Ketiga, hasil optimasi menunjukkan bahwa nilai tekanan vakum main condenser paling optimal sebesar 0,1 bar dengan menghasilkan efisiensi eksergi tertinggi 57,42% dan daya output tertinggi 54.738 kW dan irreversibilitas terendah sebesar 32.751,07 kW. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.